man. Tanya, Leo. Oke. You watching Into the Light podcast. Aku penasaran sih. Dari Koko kan udah ketemu banyak orang kan pasti. Iya. Kasus apa yang paling lucu? Yang Koko bukan lucu sih, nggak lucu, yang berkesan gitu for you. Berkesan mungkin banyak, tapi kalau tadi karena kamu trigger lucu, jadi satu kasus yang lucu tuh ada yang dia terbebani banget gitu ya, kayak merasa dibohongi dan ditipu. Terus udah gitu kan kita telusurin gitu ya, kayak bebannya tuh kapan munculnya. Dia bilang gini, zaman dulu itu ada satu film namanya Legenda Ular Putih. Film Pai Suchen. Oh, Pai Suchen. Ya. Itu mirip tuh sama aku. Pernah Mirip gak sedikit? pernah lihat gak? Jadi kayak filmnya itu kan kalau dulu itu yang kayak karakternya pakai baju putih, terus kayak yang Chinese zaman dulu gitu, wardrobe-nya, terus kayak ada kondenya gitu kan, lucu gitu ya. Terus dia tuh seneng banget sama karakter itu. Terus habis itu pas datang satu hari ke rumah salah satu saudara favoritnya dia, terus saudaranya bilang, oh kamu seneng ya sama Pai Suchen, nanti aku beliin bajunya Pai Suchen ya, kata dia gitu. Dia bilang, wah seneng banget mau dibeliin bajunya Pai Suchen gitu kan, keren kan kayak gitu kan. Yeah. Terus habis itu nggak lama dibilang lagi, bajunya udah dateng, kamu datang ke sini ya gitu. Pas dia datang, seret baju Pai Suchen, jadi baju tulisannya Pai Suchen Legenda Ular Putih. Aduh begitu ceritain gue ngakak berdua sama dia. Aduh. Terus? Tapi dia juga saudara favorit, jadi kayak serba salah gitu. Nah, ternyata itu ke embedded di sistem dia yang bikin akhirnya kayak banyak ngalamin kejadian-kejadian yang kayak gitu lagi. Nah itu salah satu yang lucu sih. Banyak sih kalian yang memang ngalamin hal-hal Gak jelas kayak banget gitu. ya penyebabnya. Begini, ya ampun lucu banget sih gitu. Ya kalau case-case lucu ada banyak, tapi yang itu salah satu yang berkesan sih. Karena aku ingetnya kan kayak dia udah pakai baju yang begitu gitu pas diceritain. Iya, kayak bayangannya gitu kan. Ternyata jatuhnya gitu banget. Bisa gitu ya tuh. Iya. Dan itu ternyata ya bisa Kaos stuck di sistem. stuck di sistem dia. Aku tuh selama ini kan pernah juga coba beberapa yang lain kan. Biasanya kalau misalnya ada orang yang facilitate aku gitu, Ya. I think orang itu tuh juga kayak spend energy gitu. Oke. Mereka bilang kayak, ya mereka ya capek juga habis sesi sama aku. Kayak Oke. mereka energinya tuh ke spend, I mean, apakah koko ke drag sama klien, or how do you protect yourself, or how do you, Oke. Karena aku kan nggak ikut interact. Jadi aku cuman nge-observe. Sistem aku tuh beda. Memang ini pertanyaan yang banyak orang tanyain gitu. Lu apa nggak capek pegang orang segala macam? Capek. Cuman capeknya itu lebih kayak capek kerja aja. Kayak kamu jadi sistem analyze yang harus nge-analisa semuanya. Oh, koko tetap ke detach tapi dari, Tapi aku detach, aku nggak masuk. wow, that's Jadi amazing. maksudnya kayak kamu nangis ya udah aku cuman kayak ngeliatin doang nih. Kocak banget sih nih orang. Ini beneran lagi nangis apa enggak gitu kan. Jadi kayak memang ada separationnya. Jadi secara energetik aku nggak ngambilin energinya klien-klienku. Jadi aku cuman observe. Oke, problemnya di mana nih? Gue harus masuk di mana? Aku cuman lebih ke arah memilah kalimat-kalimat kamu, mana yang jarum, mana yang jerami, mana yang physiological reaction, mana yang psychological. Itu harus dibedain. Jadi mana ceritanya doang, mana yang perasaan kamu di dalam sistem. Nah, jadi aku harus kayak cariin semua sehingga breaknya jadi precise gitu. That's even better sih. Because I mean, betternya nggak cuma ke yang aku yang receiver, tapi yang givernya juga bagus kan ternyata sistem ini. Ya, jadi bukan giver, facilitator. Oh iya, facilitatornya juga nggak ke drag down gitu. Karena kan. kalau give kan kamu harus kasih something. Kalau ini kan aku lebih ke facilitate aja. Sebenarnya heal-nya itu kamu yang lakukan sendiri. Karena aku cuman bantu nge-facilitate, kamu yang inhale exhale, kamu yang kasih komen ke dalam tubuhmu, aku cuman kayak nge-guide. Begitu kamu rilis, ya udah kamu kan ngerilis semua prosesnya di tubuh kamu. Jadi aku jarang ngasih yang kayak kamu harusnya begini, sebagai anak kamu begini, kalau orang tua kamu begitu tuh artinya begini. Aku nggak kasih minim. Yes, minimum. Ya, kayak nggak ngasih nasihat kayak wah kalau cowok kamu begini, cuman tadi aku bercandain gara-gara kamu nangis. Makanya lu kegeeran aja, dia juga ada lu nggak ada lu nggak apa-apa gitu kan. Nah itu buat nge-break the pattern, jadi kamu tiba-tiba dari nangis jadi ketawa. Ya kan, supaya aku bisa facilitate lagi. Yeah, but it actually better. Nggak kasih advice tuh, I think it better karena actually kita juga sering dengar advice yang sama kan. Dan kalau kita dengar advice kita malah kayak
Iya sih bener juga ya. Kita Ya. malah kayak makin kayak Malah tambah beban Iya, karena kayak dia 6 ada, ya kayak gitu. Jadi aku nggak banyak buat ngasih advice segala macam. Right. Jadi aku juga nggak ngasih sugesti, nggak masukin ide-ide apa atau apapun. yes. Aku cuman kayak direct comment, ini yang kamu perlu buang, ini yang kamu perlu buang, ini yang kamu perlu buang. Jadi cuma kayak guideline. Tiba-tiba pikiran kamu tuh jadi kayak tercerahkan sendiri. Jadi itu otomatis aku nggak perlu kasih nasihat macem-macem. Dia kayak tiba-tiba nasihat itu muncul, pikiran bijaknya muncul sendiri. Yeah, it's very interesting sih how the body works actually. Jadi kayak gitu. Oh, I think this lead to my last question sih. Masalahnya kan ternyata ya aku ya, nggak semua hal-hal yang negatif yang bisa menyebabkan stacking core problem di hidup kita kan. Kayak misalnya dia tuh Paisuchen, funny gitu kan. Sedangkan it's not even real character in life gitu kan. Iya. I mean for me, it starts from good advice, kayak kakak senior gitu kan dari aku. Nah berarti kayak in this life sehari-harinya, ke depannya gitu ya. Iya. Gimana sih supaya kita terus menjalani hidup dengan kayak gimana supaya kayak kita lebih kayak bisa ngekat possible sesuatu jadi trauma in our body gitu. Okay, that's a great question. Actually, nggak usah takut buat kita kayak develop trauma di dalam tubuh kita. Right. Gak usah takut dulu ya. Ya, karena kadang-kadang orang jadi ketakutan nih kalau ngelihat dari nonton sesi-sesinya coach, wah kok banyak hal simple aja misalkan bisa bikin kita jadi traumatic gitu. Karena setiap orang itu ngalaminnya kan kejadiannya beda-beda. Dari jutaan orang yang dapat advice mungkin cuma kamu doang yang konslet. Ya kan? Karena strukturnya itu akan sangat-sangat berbeda. Bisa jadi dia inspired sama si Koko ini juga, tapi mungkin ngambil sudut yang lain gitu. Jadi kita nggak perlu jagain banget, karena kita nggak tahu bakalan jatuhnya di lubang yang mana. Nah, tapi satu hal yang kita selalu yang aku bilang ke klien-klienku, kita nggak perlu takut lagi. Karena kalau dulu kena problematika kayak trauma gini, itu kayak orang kena COVID. Sekali kena, itu kayak kamu kayak hukuman mati. Either way kamu bawa seumur hidup dan gak bakalan bisa hilang, kamu cuma bisa accept, terima, dan kalau dia parah kamu cuma bisa bergantung sama obat. Tapi sekarang kayak kemarin COVID kan awal kalau kena kita takut semua, takut mati, takut gini-gini gitu, semua orang sampai diem di rumah aja. Tapi sekarang kena COVID udah kayak flu biasa. Oke lah, COVID. Iya, karena udah ada obatnya. Jadi sama kayak trauma dulu memang gak bisa hilang, semua orang percaya dan memang betul karena emang dari dulu gak ada teknologinya. Jadi emang trauma nggak bisa hilang dan apapun yang mereka percayai di masa lalu itu betul. Tapi di masa sekarang ketika teknologinya udah develop banget, termasuk sekarang bedanya di OE adalah konsistensi sebenarnya. Dulu kalau beresin trauma itu kayak by luck, kayak keberuntungan aja. Hoki kalau lu bisa keluar dari trauma lu dan prosesnya berkepanjangan. Tapi kalau sekarang kamu bisa lakukan ini dalam 1 jam, 1 jam setengah, trauma kamu bisa hilang gitu dan banyak. Tadi kan kamu lihat ada traumanya, ada beberapa trauma gitu, bukan cuma satu, ya kan? Jadi karena semuanya udah bisa dihilangin, kita nggak perlu takut lagi. Jadi nggak ada alasan buat kita takut kalau kita punya trauma. Kalau dulu kita harus ketakutan, kalau sekarang santai aja. Jadi saran aku bawa santai aja. Kalaupun misalkan suatu saat ada trauma yang masuk, tinggal It's kita okay. buang. Ya. It's very easy gitu. Ada banyak ilmu pengetahuan yang bisa membantu remove the trauma. Betul, ya kayak gitu. Cuma kalau misalkan kamu mesti lihat juga indikatornya kalau terlalu sampai mengganggu, dan mungkin ada sesuatu yang perlu di-adjust, kayak gitu. Jangan takut guys, hidup aja jangan takut, hidup aja. Oke. Oke. Aman semua, thank you. Amin, thank you. Ada pertanyaan lagi atau udah cukup? Cukup, aku gak aja sih. Oke. Hopefully lebih happy lagi. Super happy sih. Yeah. Boleh nggak sih se-happy ini? Boleh gak sih? Boleh nggak sih se-happy ini jadi merasa bersalah sama temen gue? Aduh, ini tagline yang baru nih boleh di-cut. Gue paling happy kayaknya sekarang. Iya, boleh nggak sih se-happy ini? Boleh lah. Boleh lah, thank you. Sekarang kan kebahagiaan bisa dibeli. Kamu tahu belinya di mana?